Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu mainan baru kita, sebuah motor Harley Davidson V-Road dengan kode VRSCA tahun 2001 ini. Pada awal kemunculannya, Harley Davidson V-Road ini bisa dibilang cukup fenomenal ya. Karena bagi sebagian kalangan pecinta Harley Davidson menganggap motor ini keluar dari karakter atau jati diri sebuah Harley Davidson. Seperti yang kita ketahui, sebuah Harley itu karakternya kuat banget dengan yang namanya motor klasik, motor yang gahar, motor yang ngeblar banget. Sedangkan V-Road ini muncul dengan konsep sport cruiser. Ditambah lagi dengan desainnya yang bisa dibilang futuristik ya pada zaman tersebut, membuat motor ini menjadi fenomenal gitu. Kenapa motor ini diciptakan oleh Harley Davidson? Karena Harley ingin juga bersaing di market motor cruiser Jepang ya. Seperti kita ketahui ada Honda Magna, Yamaha Royal Star dan lain sebagainya. Maka dari itu dia membutuhkan motor yang berteknologi tinggi. Dan untuk mengerjakan atau mendevelop mesin ini, atau biasa disebut juga sebagai mesin revolution, Harley bekerja sama dengan Porsche di Jerman. Maka dari itu bisa dibilang mesin ini mesin yang cukup oke. Dia berkonfigurasi V60 derajat. Berbeda dengan Harley Davidson pada umumnya yang hanya V sekitar 45 derajat ya. Alhasil mesin ini mampu menghasilkan kompresi yang cukup tinggi dan secara otomatis dia punya output tenaga yang lebih oke. Dan yang jelas mesin ini diklaim tidak getar seperti mesin Harley pada umumnya. Dan cukup teman-teman ketahui, V-Road ini merupakan salah satu pelopor Harley yang menggunakan radiator atau pendingin cairan. Ngomongin soal desain dari motor ini kelihatan keker banget dan komposisinya itu pas, enak banget dilihat gitu ya. Mulai dari tempurung atau batok tangki ini yang pipih tapi melebar, kemudian mesin yang gede yang terekspos, knalpot yang gede, penggunaan velg depan belakang model monoblok menguatkan kesan kekar pada motor ini. Dan kalau kita melihatnya secara detail, karakternya itu hampir mirip dengan Ducati Diavel. Dan desainnya yang cukup futuristik pada zamannya itu membuat motor ini dipakai di tahun 2023 itu nggak kelihatan kalau ini adalah motor tua atau motor kuno. Masih kelihatan fresh dan oke lah buat nongkrong. Sekarang kita bahas tentang spek detail dari motor ini ya. Motor ini menggunakan mesin jenis Revolution berkapasitas 1130 cc injection DOHC dan sudah dilengkapi dengan pendingin cairan atau radiator ya. Kemudian yang unik dari motor ini adalah di bawah tempurung ini. Mungkin teman-teman mengira ini adalah tangki bahan bakarnya. Ternyata bukan. Di bawah tempurung ini isinya adalah seperti piranti-piranti untuk menunjang keperluan mesin ya, kayak filter udara, pompa bensin dan lain sebagainya. Untuk penyimpanan bahan bakar sendiri terdapat di bawah jok dan kapasitasnya nggak terlalu besar, sekitar 10-12 liter saja. Motor ini kondisinya bisa dibilang cukup antik ya. Di usianya yang sudah 20 tahun lebih, ini kilometer baru jalan sekitar 8.000. Emang kelihatan banget ini motor nggak pernah dipakai. Catnya juga masih full original. Catnya ini yang saya suka, unik banget ya. Dia kombinasi antara warna silver, polis dan chrome gitu. Jadi kelihatan kayak shiny banget, bling-bling banget, glowing banget gitu. Nah, cat ini kalau sampai baret cukup bahaya ya, karena
bakal sulit buat ngecat mirip lagi kayak gini. Buat kita motor ini sangat worth it ya buat dimiliki. Kenapa? Karena di harga di bawah 300 juta kita bisa dapat sebuah motor Harley Davidson dengan kapasitas mesin yang di atas 1000 cc, full paper, asli bawaan lahir. Itu hal-hal yang cukup jarang ya, karena kalau kita lihat di marketplace yang ada untuk motor-motor Harley Davidson yang kapasitas mesinnya di atas 1000 cc itu, kalau yang harga di bawah 300 juta biasanya dapatnya yang no paper, ataupun kalau kita mau cari Harley yang full paper di bawah 300 juta kita dapatnya motor yang cc-nya di bawah 1000. Selain itu motor ini bisa dibilang juga cukup langka ya, atau jarang orang yang punya. Jadi cocok banget buat kita yang seneng barang-barang yang unik gitu ya, seneng tampil beda gitu. Motor ini asik banget. Ditambah lagi menurut kita sih sebuah motor Harley Davidson itu wajib full paper ya. Kenapa? Karena kita mau pakai motor ini jalan kemanapun, sendirian kek, mau bareng-bareng kek, itu nggak ada kekhawatiran. Jadi riding kita bakal lebih menyenangkan. Sekarang kita coba aja duduk di atas motor ini. Tinggi saya 170 cm. Dan ketika berdiri ini di motor, kaki saya bisa menapak dengan sempurna ya. Cuman yang kaki kanan memang cenderung mepet dengan knalpot. Tapi nggak perlu khawatir karena yang di sini ini adalah seperti pelindung ya, jadi nggak terlalu panas kalau kena kaki. Sekarang kita coba naikin ke footstep. Nah, posisi kaki yang cenderung agak lurus ini menguntungkan kalau kita pakai ini motor buat jalan jauh ya. Kenapa? Karena posisi kaki yang agak selonjor kayak gini bikin kita jadi nggak gampang cepet capek. Dan biar gak penasaran, sekarang langsung aja kita coba nyalain motornya ya. Oh ya, satu lagi yang unik untuk Harley Davidson V-Road ini, posisi switch kunci ada di bawah jok. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita nyalain dulu. Oke. Mantap ya. Oh ya, sedikit tips buat teman-teman yang pengen tahu ngebedain Harley ini masuk resmi atau enggak, yaitu di nomor sasis ya. Biasanya Harley yang masuk resmi ke Indonesia itu diawali dengan kode 1HD1. Kemudian yang paling gampang yaitu kita lihat aja di speedometernya. Pasti yang masuk resmi di Indonesia itu indikatornya kilometer per jam, bukan miles. Karakter suara di motor ini nggak terlalu keluar ya ngebassnya atau ngeblarnya, karena dia masih pakai knalpot standar bawaan dari pabrik. Untuk mainan-mainan di jempol pada saat kita berkendara di motor ini bisa dibilang cukup gak ada ya. Seperti tombol-tombol di sebelah kanan ini hanya untuk cut off, untuk starter, dan untuk lampu sein kanan. Kemudian di kiri hanya untuk klakson, sein kiri, serta pengaturan lampu jarak jauh dan jarak dekat. Lalu untuk sistem pencahayaannya sendiri, motor ini lampu-lampunya masih pakai model bohlam ya, belum menggunakan LED. Kemudian untuk di kaki-kaki juga dia untuk ban depan dia pakai ukuran 120 per 70 ring 19.
Kemudian untuk ban belakang dia pakai ukuran 200/50 ring 18. Oke, mungkin sekian dulu ya review singkat kita tentang motor ini. Buat teman-teman yang berminat buat meminang motor ini, silakan aja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dukung terus Classic Hobby TV dengan subscribe, like, dan share video-video kita. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kami @classichobby untuk info-info terkini mengenai update stok koleksi kami. Mungkin next video kita pengen bikin video riding pakai ini motor serta berbagi ke teman-teman tentang impresi berkendara dari sebuah Harley Davidson V-Road. Buat teman-teman yang setuju, tulis saja di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.